Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan baik dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kimia tentang termokimia. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang termokimia. Nah, itu dari pengertian sampai jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menentukan perubahan entalpi atau cara menentukan delta H. Nah, menentukan delta H ini ada 4 cara. Nah, caranya itu diantaranya yang pertama adalah dengan percobaan dengan menggunakan kalorimeter. Kemudian yang kedua dengan menggunakan hukum Hess. Yang ketiga dengan menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar. Kemudian yang keempat dengan menggunakan data energi ikatan. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana menentukan entalpi dengan menggunakan kalorimeter atau dengan percobaan. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama dengan menggunakan kalorimeter. Jadi kalor reaksi dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan kalorimeter. Jadi entalpi reaksi atau kalor reaksi bisa dicari dengan kalorimeter. Nah, ini contoh kalorimeter. Jadi ini kalorimeter, kemudian bagian-bagiannya ada termometer, kemudian ada air, kemudian ini tempat sampelnya, kemudian ini ada kabel. Nanti kalau dihubungkan dengan arus listrik bisa memulai reaksinya di sini. Nah, jadi kalau kita ingin mencari kalor suatu reaksi, jadi zatnya dimasukkan ke sini. Jadi ini sampel cup, jadi tempat menaruh sampelnya. Kemudian ini dihubungkan dengan arus listrik sehingga akan terjadi reaksi di sini. Nah, di sini terjadi reaksi ini akan melepaskan kalor. Nah, kalor yang dilepaskan oleh reaksi ini nanti akan diserap oleh air. Jadi air dan juga kalorimeternya. Jadi di sini melepaskan kalor yang dilepaskan diserap oleh airnya. Nah, karena air menyerap kalor, maka air ini akan mengalami perubahan suhu. Nah, suhunya ini bisa diketahui, perubahan suhunya bisa diketahui dari termometer ini. Kemudian selain diserap oleh air, kalor yang dilepaskan dari reaksi ini juga akan diserap oleh kalorimeternya juga. Jadi ada dua bagian yang menyerap kalor dari reaksi ini, yaitu airnya dan kalorimeternya. Sehingga nanti kalor dari reaksi ini bisa dihitung dengan cara, jadi ini kalor reaksi itu sama dengan kalor yang diserap air atau larutan. Jadi kalau di sini menggunakan larutan berarti larutan, kalau menggunakan air berarti air. Jadi kalor reaksi itu adalah kalor yang diserap oleh air atau larutan ditambah dengan kalor yang diserap oleh kalorimeter. Jadi itu cara menentukan kalor suatu reaksi. Nah, sekarang bagaimana menentukan kalor yang diserap oleh air? Nah, kalor yang diserap oleh air atau larutan itu dihitung dengan rumus M kali C kali delta T. Kemudian kalor yang diserap oleh kalorimeter itu dihitung dengan rumus C dikali delta T. Nah, untuk mencari delta H-nya atau perubahan entalpi itu sama dengan min Q reaksi per mol. Jadi hasil dari ini per molnya, jadi berapa mol zat yang bereaksi. Nah, ini keterangannya. Q itu adalah jumlah kalor, M-nya itu adalah massa larutan, kemudian C-nya kalor jenis larutan, kemudian C yang besar itu adalah kapasitas kalor, jadi yang kecil ini adalah kalor jenis, yang besar kapasitas kalor, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Nah, ini cara untuk menentukan kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Nah, langsung saja ke contoh soal. Jadi ini soalnya.
Di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 1,6 gram gas metana dengan oksigen berlebih sehingga terjadi kenaikan suhu 15,6 derajat Celcius. Jika diketahui kapasitas kalorimeternya 958 Joule per derajat Celcius, massa air dalam kalorimeter 1000 gram, kalor jenisnya 4,18 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. Air C12 hanya 1. Nah, langsung pembahasannya. Jadi di sini sudah diketahui massa metana 1,6 gram. Delta T-nya 15,6 derajat Celcius, jadi perubahan suhunya. Kemudian kapasitas kalornya 958 Joule per derajat Celcius. Kalor jenisnya 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Massa air 1000 gram. Nah, ini yang sudah diketahui. Kemudian cara menjawabnya. Jadi seperti rumus tadi, Q reaksi sama dengan Q air atau larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang pertama cari Q airnya. Nah, Q air adalah M kali C kali delta T. Massanya sudah diketahui. Jadi massa air 1000 gram. Kemudian C-nya kalor jenisnya 4,18. Delta T-nya kenaikan suhu 15,6. Nah, dikalikan hasilnya adalah 65.208 Joule. Nah, kalau dijadikan kilojoule itu menjadi 65,208 kilojoule. Nah, setelah itu dicari Q kalorimeternya. Nah, Q kalorimeternya itu rumusnya C dikali delta T. Nah, kapasitas kalornya 958 dikali 15,6 kenaikan suhunya. Hasilnya adalah 14.988,8 Joule. Nah, ini kalau dijadikan kilojoule hasilnya 14,989 kilojoule. Sehingga Q reaksinya dijumlahkan antara Q air dengan Q kalorimeter. Ini 65,208 ditambah 14,989, itu hasilnya 80,197 kilojoule. Nah, itu Q reaksi. Nah, kalau mencari delta H-nya sekarang delta H sama dengan min Q reaksi per mol. Nah, Q reaksinya sudah ada sekian, sekarang cari molnya dulu. Jadi mol zat yang bereaksi. Jadi di sana reaksikan 1,6 gram gas metana. Jadi dicari mol metana dulu. Itu massa dibagi mR. Jadi massanya 1,6. mR-nya jadi CH4 berarti 12 ditambah 1 kali 4. 12 tambah 4 sama dengan 16. Berarti massanya atau molnya sama dengan 1,6 per 16 itu sama dengan 0,1 mol. Jadi molnya adalah 0,1 sehingga delta H-nya jadinya min Q reaksi per mol. Itu sama dengan min 80,197 kJ per 0,1 mol. Hasilnya min 801,97 kJ per mol. Nah, itu entalpi reaksi dari reaksi gas metana dengan oksigen. Nah, itu soal yang pertama. Saya lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Nah, sebanyak 50 ml larutan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dalam 1 kalorimeter plastik. Rho air sama dengan 1 gram per mililiter. Ternyata suhu campuran naik menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram per derajat Celcius, tentukan besarnya perubahan entalpi untuk reaksi penetralan. Ini. Nah, dari sini bisa kita lihat yang diketahui ada cuma kalor jenis air atau kalor jenis larutannya. Sedangkan di sini tidak ada kapasitas kalor. Nah, bisa saya jelaskan di sini. Ada beberapa kalorimeter. Jadi kalorimeter sederhana biasanya kalorimeter ini tidak
menyerap kalor. Jadi karena dia tidak menyerap kalor, jadinya kalau kapasitas kalornya itu sama dengan 0. Sehingga nanti untuk mencari Q reaksinya, karena kapasitas kalornya sama dengan 0, jadi Q reaksinya itu sama dengan Q larutan atau Q air saja, tidak ditambah Q kalorimeter lagi. Jadi ada beberapa kalorimeter yang dia tidak ikut menyerap kalor. Sehingga nanti Q reaksinya itu sama dengan Q larutan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena di sana tidak ada kapasitas kalornya, jadi kalorimeternya tidak menyerap kalor, sehingga Q reaksinya hanya Q larutan sama dengan Q larutan. Jadi tidak ditambah Q kalorimeter lagi. Sehingga jadinya di sini Q larutan sama dengan mc kali delta T. Nah, M-nya di sini adalah massa. Nah, ini massa, kemudian di sini tidak ada zat yang diketahui massanya. Jadi 50 mili HCl dan 50 mili NaOH. Nah, karena tidak diketahui massanya, yang ada volumenya, kemudian selain volume juga ada rho-nya atau massa jenisnya. Nah, dari massa jenis inilah kita bisa mencari massa nanti. Nah, di sini pertama kita cari dulu volume larutan totalnya. Jadi di sana dicampurkan 50 mili HCl dan 50 mili NaOH, sehingga total larutannya adalah 100 mili. Kemudian diketahui rho airnya 1 gram per cm kubik atau 1 gram per mililiter. Nah, rho itu rumusnya adalah M per V atau massa dibagi volume. Sehingga kalau nyari massa sama dengan rho dikali volume. Di massa sama dengan rho dikali volume, rho-nya 1, volumenya 100, sehingga massanya 100 gram. Sehingga bisa sekarang dicari Q larutannya. Ini jadinya massanya 100, C-nya 4,18, delta T-nya dari 27 derajat menjadi 35 derajat. Berarti perubahannya adalah 8. Jadi ini awalnya 27, kemudian setelah dicampurkan larutannya menjadi 35 derajat Celcius, sehingga delta T atau perubahan suhunya adalah 8 derajat Celcius, sehingga 100 kali 4,18 kali 8 hasilnya 3344 Joule, atau kalau dijadikan kilojoule adalah 3,344 kilojoule. Nah, setelah dapat Q larutan, berarti karena Q larutan sama dengan Q reaksi, berarti Q reaksinya sudah ini 3,344 kilojoule. Sekarang nyari delta H-nya. Nah, delta H-nya ini sama dengan Q reaksi per mol. Berarti harus dicari dulu molnya. Nah, di sini di soal ini yang diketahui adalah direaksikan HCl sebanyak 50 mili, konsentrasinya 1 molar. Nah, dari sinilah bisa mencari mol nanti. Jadi mol itu adalah volume dikali molaritas. Jadi cari mol dari HCl berarti 50 dikali 1, 50 milimol, karena ini mililiter ya, jadinya milimol. Kalau dijadikan mol dibagi 1000, sehingga jadinya 0,05 mol. Kemudian mol dari HCl itu sama, jadi volumenya 50 mol NaOH, volumenya 50, molaritasnya 1. Jadi 50 kali 1 sama dengan 50 milimol, hasilnya sama 0,05 mol. Nah, ini kemudian HCl dan NaOH direaksikan sesuai reaksi ini. Nah, HCl yang bereaksi sebanyak 0,05, NaOH yang bereaksi sebanyak 0,05 mol. Nanti menghasilkan NaCl. Nah, berapa NaCl yang dihasilkan? Nah, ini yang dicari. Nah, caranya mencari adalah dengan menggunakan perbandingan koefisien yang sudah dijelaskan pada bagian stoikiometri atau konsep mol. Jadi, ini yang
Ini adalah yang dicari NaCl-nya, berarti koefisien NaCl dibagi koefisien NaOH dibagi 0,05. Jadi hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, jadi ini molnya yang digunakan nanti. Sehingga delta H-nya sama dengan min 3,344 kJ per 0,05 mol. Nah, itu hasilnya min 66,88 kJ per mol. Jadi itu hasilnya, hasil akhirnya ya. Nah, itu contoh soal yang kedua. Kemudian yang ketiga, ke dalam sebuah kalorimeter direaksikan 50 ml larutan CuSO4 0,1 molar dengan serbuk seng, massa seng diabaikan. Ternyata termometer menunjukkan kenaikan suhu sebesar 9 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan massa jenis larutan 1 gram per mililiter, tentukan delta H reaksi CuSO4 plus Zn menjadi Cu plus ZnSO4. Nah, ini juga sama seperti yang nomor 2 tadi ya. Jadi kapasitas kalornya tidak diketahui, berarti kalorimeternya tidak menyerap kalor, sehingga Ki reaksinya itu sama dengan Ki larutan. Nah, Ki larutan sama dengan Mc kali delta T. Nah, di sini juga massa dari larutannya nggak diketahui. Yang diketahui adalah volumenya 50 ml dan massa jenisnya 1 gram per mililiter. Jadi massanya bisa dicari dari sini. Jadi ρ sama dengan M per V, sehingga M-nya sama dengan ρ dikali V sama dengan 1 kali 50, hasilnya 50 gram. Jadi massanya 50 gram massa larutannya. Sehingga dimasukkan 50 dikali 4,2 dikali 9. 9 ini adalah delta T-nya. Kemudian hasilnya 1890 Joule. Nah, ini kalau dijadikan kilojoule jadinya 1,89 kilojoule. Kemudian baru dicari entalpi reaksinya. Perubahan entalpinya itu sama dengan min Ki reaksi per mol. Jadi harus dicari molnya dulu. Sama kayak tadi, jadi mol dari CuSO4 yang bereaksi adalah volume dikali molaritasnya. Jadi mol sama dengan V kali M. Nah, ini mol CuSO4 ya, maaf ada kesalahan. Jadi ini mol CuSO4 itu sama dengan 50 dikali 0,1. Hasilnya 5 milimol. Sama dengan 0,005 mol. Nah, ini langsung nanti digunakan untuk mencari delta H-nya. Jadi min 1,89 kJ dibagi 0,05 mol. Itu hasilnya min 378 kJ per mol. Nah, jadi itu cara menentukan entalpi reaksi, perubahan entalpi reaksi dengan cara kalorimeter. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.